Halo kawan, balik lagi ke channel gue Pembatas Komik bersama gue Ardi Batas. Hari ini gue akan nge-review film Justice League Dark Apocalypse War yang udah dirilis beberapa waktu yang lalu. Film ini sendiri sengaja nggak gue review langsung pas udah rilis karena gue sebenarnya kurang suka dengan konsep nge-review film buru-buru setelah abis filmnya gue tonton. Karena kadang pendapat tentang film tersebut biasanya bakal berubah nanti setelah berapa lama gue ngeproses film itu setelah gue tonton dari bioskop ataupun dari DVD-nya langsung. Tapi kalau sewaktu-waktu nanti gue upload review film sehari setelah filmnya rilis, berarti ya bener dengan teori gue kalau pendapat atau pemikiran tiap orang itu berubah setelah berapa lama. Kenapa gue pengen kayak gitu? Karena gue pengennya kalau gue muji suatu film itu bagus, misalnya kayak film 12 Monkeys ya, gue pengen supaya misalkan 5 atau 10 tahun lagi kemudian setelah gue nonton film ini, gue masih sependapat dengan pemikiran gue saat itu dan masih bangga bilang kalau film 12 Monkeys itu adalah film yang bagus. Oke, kita balik lagi ke film Justice League Dark ya. Jadi film Apocalypse War itu film yang cukup padat menurut gue. Oh ya, satu lagi, di review kali ini gue usahain untuk hindarin spoiler. Kalaupun ada itu bakal sangat-sangat ringan atau minim. Ya udah ya, kita buka aja ya. Film ini dikatakan sebagai adaptasi lepas dari event komik Darkseid War, komik penutup dari masa New 52 sebelum berlanjut ke masa Rebirth. Tapi terasa banget kalau film ini tuh benar-benar lepas dari adaptasi komik tersebut. Walaupun ngambil satu atau dua elemen dari komik tersebut, tapi mayoritas dari film ini tuh diisi dengan cerita original. Tapi walaupun begitu, gue cukup suka dengan isi film ini. Ada beberapa faktor yang ngedukung film ini. Satu, durasinya itu yang gak terlalu panjang, cuma 1,5 jam doang. Walaupun kalau kita dibandingin sama film animasi DC lainnya yang masih satu universe di DC Animated Movie Universe itu, film ini bisa dibilang film dengan durasi terpanjang sih. Tapi kalau untuk standar film biasa, film ini masih bisa dikatakan film yang pendek. Film ini juga mengemban beban sejarah semesta dari film animasi DC atau pendekannya suka dibilang dengan DC AMU yang udah berjalan sekitar 7 tahun lamanya. Dengan film yang cukup lumayan banyak, lebih dari 10 tapi kurang dari 20 kayaknya ya. Beban ekspektasi untuk film ini juga cukup berat untuk menyamain atau bahkan melampaui film-film yang sudah dirilis sebelumnya. Film ini juga menyeimbangkan waktu untuk tiap-tiap karakter yang begitu banyak tampil di film ini juga. Dan itu pun belum termasuk beberapa karakter yang baru diperkenalkan di film ini juga. Walaupun begitu, sutradara Matt Peter dan Christina Sota cukup baik dalam melakukan tugasnya di film ini. Film ini bisa gue bilang sebagai film animasi DC yang cukup bagus. Karena bila dibandingin dengan film Justice League setelah Flashpoint yaitu War, film ini mampu menunjukkan resiko dan aksi kepahlawanan dan tanggung jawab yang diemban dari pilihan yang dipilih oleh tiap pahlawan dalam aksinya. Dan banyak hal lainnya yang juga disajikan dalam film ini juga. Walaupun terdapat flashback dan time skip, film ini bersifat runtut karena hampir tidak terjadi pembagian plot dan fokus bercabang di sepanjang film ini. Mungkin hal ini untuk tidak memusingkan kita sebagai penonton yang menonton film ini yang udah terasa padat dari ceritanya. Di sepanjang film ini juga terlihat elemen-elemen yang menunjukkan kalau ini adalah sequel dari film-film pendahulunya. Pada film Justice League War sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana sulitnya menyatukan orang-orang dalam satu tim dengan latar belakang berbeda. Nah, tapi di film ini berbeda, di mana terlihat mudah untuk menyatukan orang-orang yang kecewa satu sama lain bahkan berbeda pandangan untuk disatukan dalam satu tim. Akan tapi, masalah tiap film dengan karakter sebanyak ini tuh terasa sangat jelas di film ini. Di mana karakter yang mungkin kita suka itu tidak muncul terlalu banyak di film ini. Dan hal itu juga gue rasakan ke beberapa karakter di film ini juga. Di sisi lain, karakter yang menjadi sorotan di film ini benar-benar terlihat jadi fokus utama yang sangat bersinar di film ini. Yang menurut gue karakter tersebut adalah John Constantine. Dimana kita ngelihat adegan emosional banyak yang berfokus sama dirinya. Dan juga kita bakal ngelihat dan juga kita bisa ngelihat beberapa adegan heroik yang dilakukan oleh Constantine. Film ini juga terasa sekali sebagai penutup suatu serial film panjang, di mana kita bisa ngelihat bagaimana seluruh universe yang udah dibangun itu berubah drastis dibanding saat universe film animasi ini dimulai. Terus kalau kita ngebahas Darkseid ya, yang menjadi musuh utama di film ini, sama seperti saat di Justice League War, kita sebagai penonton tidak disajikan informasi terlalu banyak mengenai dirinya di film ini. Hal seperti latar belakang dan motivasi yang buat kita simpati sama karakter Darkseid itu, kita lupain aja deh. Kalau kalian mau nyari yang kayak gituan, nggak ada di film ini. Walau di film ini kita bisa ngelihat kengerian kekuatan dari pasukan milik Darkseid, tapi untuk Darkseid sendiri kita ngelihat berapa kali dia kayak nggak serius sama pertarungannya, tanpa ngasih alasan yang cukup kuat. Dimana dia tuh kan punya kekuatan nembakin laser di matanya ya, yang namanya Omega Beam atau Omega Sensation ya. Sebenarnya cukup kuat buat ngancurin banyak hal. Yang gue lihat di satu waktu, di satu adegan, itu entah kenapa nggak dia kerahin tanpa alasan yang
cukup jelas, di aneh aja gitu. Dan jelas film ini tuh bukan film yang cocok buat yang belum kenal atau belum nonton sama sekali film di dalam universe ini sebelumnya. Karena banyak momen yang bakal dirasakan memusingkan buat yang belum kenal dengan DC AMU sebelumnya. Dan juga mungkin yang belum mengenal film-film di dalam DC AMU ngerasa banyak adegan-adegan terasa berlebihan yang sebenarnya itu udah rasa tone-nya semenjak film pertama dari universe ini sendiri. Hal itu sebenarnya menjadi nilai plus dan minus untuk film ini secara bersamaan ya. Tapi kesimpulan gue nikmatin film ini. Dan menurut gue film ini tuh cukup bagus. Gue akhirin aja video review ini di sini ya. Buat yang suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan pendapat kalian juga tentang film ini. Apakah menurut kalian film ini bagus atau jelek? Berpendapat di kolom komentar di sana ya. Jangan lupa juga kawan-kawan yang belum subscribe untuk subscribe channel ini untuk menikmati konten serupa dan konten lainnya yang nantinya bakal disediakan di channel ini. Oke, kalau gitu sekian, kita tutup aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya kawan ya. Dadah.